Ketika membahas sisi paling kumuh di India, salah satu tempat yang paling sering disebut adalah Dharavi, sebuah kawasan padat penduduk yang berada di kota Mumbai, negara bagian Maharashtra. Dharavi dikenal sebagai salah satu permukiman kumuh terbesar di Asia. Kawasan ini dihuni oleh ratusan ribu, hingga lebih dari 1 juta orang yang tinggal di lahan yang sangat sempit. Kepadatan penduduk yang luar biasa membuat rumah-rumah dibangun berdempetan tanpa jarak, sementara lorong-lorong diantaranya begitu sempit sehingga hanya cukup untuk dilewati 1 atau 2 orang. Bagi seseorang yang baru pertama kali memasuki Dharavi, suasana kawasan ini mungkin terasa sangat berbeda dengan gambaran kota modern Mumbai yang dipenuhi gedung pencakar langit. Di balik jalan-jalan besar dan pusat bisnis yang megah, terbentang labirin gang sempit yang dipenuhi rumah-rumah sederhana. Dari pagi hingga malam hari, kawasan ini hampir tidak pernah benar-benar sepi. Suara mesin jahit, ketukan palu dari bengkel kecil, pedagang yang menawarkan dagangan, hingga anak-anak yang bermain di lorong sempit berpadu menjadi gambaran kehidupan yang sangat padat. Sebagian besar bangunan di Dharavi dibangun dari kombinasi batu bata, semen, seng, kayu, dan berbagai bahan bekas. Banyak rumah memiliki 2 hingga 3 lantai. Namun setiap lantai dibangun di atas fondasi yang sangat sempit. Di beberapa bagian, kabel listrik menggantung tidak beraturan di atas ganggang kecil. Sementara pipa air bersih harus digunakan bersama oleh banyak keluarga. Keterbatasan ruang membuat hampir setiap sudut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan atap rumah sering dijadikan tempat menyimpan barang atau menjemur pakaian. Bagi banyak warga Dharavi, kehidupan sehari-hari penuh dengan tantangan. Sebagian besar keluarga tinggal di rumah sederhana yang berukuran sangat kecil. Tidak sedikit rumah yang hanya memiliki 1 ruangan untuk tidur, memasak, belajar, dan berkumpul bersama seluruh anggota keluarga. Ketika malam tiba, ruangan yang sama berubah menjadi tempat tidur bagi semua anggota keluarga. Karena keterbatasan ruang, ventilasi udara seringkali kurang baik sehingga ruangan terasa panas dan lembab, terutama saat musim panas yang dapat mencapai suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Akses terhadap air bersih juga menjadi tantangan. Di beberapa wilayah, air hanya mengalir pada jam-jam tertentu sehingga warga harus mengantre sambil membawa ember, jeriken, atau wadah besar untuk menampung persediaan air. Jika pasokan terlambat atau terganggu, aktivitas memasak, mandi, mencuci pakaian, hingga membersihkan rumah ikut terhambat. Masalah terbesar yang dihadapi kawasan ini adalah sanitasi dan kebersihan. Banyak rumah tidak memiliki toilet sendiri, sehingga warga harus menggunakan toilet umum yang dipakai oleh puluhan bahkan ratusan orang setiap hari. Pada jam-jam sibuk, antrean untuk menggunakan toilet bisa sangat panjang. Di beberapa bagian kawasan, saluran pembuangan masih terbuka sehingga air limbah mengalir di sepanjang gang. Bau yang tidak sedap sering tercium, terutama saat cuaca panas atau ketika musim hujan menyebabkan saluran meluap. Saat musim hujan datang, tantangan hidup menjadi semakin berat. Curah hujan yang tinggi sering menyebabkan banjir di beberapa titik karena sistem drainase tidak mampu menampung volume air yang besar. Ganggang yang sempit berubah menjadi genangan berlumpur, sementara air bercampur sampah dan limbah dapat masuk ke dalam rumah-rumah warga. Kondisi seperti ini tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit. Pengelolaan sampah juga menjadi tantangan besar. Tumpukan sampah dapat ditemukan di beberapa sudut permukiman, karena jumlah penduduk yang sangat banyak tidak sebanding dengan fasilitas kebersihan yang tersedia. Sampah yang menumpuk dapat mengundang tikus, lalat, dan serangga lainnya yang berpotensi menyebarkan penyakit. Saat musim hujan datang, genangan air bercampur dengan lumpur dan sampah sering menghambat aktivitas warga serta meningkatkan risiko penyakit seperti diare, demam berdarah, infeksi kulit, hingga gangguan pernapasan akibat kualitas lingkungan yang kurang sehat. Di balik berbagai kesulitan tersebut, Dharavi justru memiliki kehidupan ekonomi yang sangat aktif. Kawasan ini sering disebut sebagai kota di dalam kota, karena hampir semua kebutuhan masyarakat dapat ditemukan di dalamnya. Ribuan usaha kecil beroperasi setiap hari, mulai dari daur ulang plastik, pengolahan logam, pembuatan keramik, konveksi pakaian, industri kulit, percetakan, pembuatan sabun, hingga produksi makanan tradisional. Banyak produk yang dibuat di Dharavi dipasarkan ke berbagai wilayah India, bahkan diekspor ke luar negeri. Aktivitas ekonomi ini menghasilkan nilai yang sangat besar setiap tahunnya dan menjadi sumber penghasilan bagi ratusan ribu penduduk. Meski hidup dalam keterbatasan,
Semangat gotong royong masyarakat masih terlihat kuat. Banyak warga saling membantu ketika ada tetangga yang mengalami kesulitan. Berbagai organisasi sosial, relawan, dan lembaga kemanusiaan juga aktif memberikan bantuan berupa layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga penyediaan makanan bagi keluarga yang membutuhkan. Sekolah-sekolah sederhana dan pusat pelatihan kerja menjadi harapan bagi anak-anak muda untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dharavi juga menarik perhatian dunia karena sering dijadikan lokasi penelitian mengenai urbanisasi dan kemiskinan perkotaan. Para peneliti, mahasiswa, hingga jurnalis dari berbagai negara datang untuk mempelajari bagaimana masyarakat mampu bertahan hidup di tengah keterbatasan ruang dan fasilitas. Kawasan ini bahkan pernah menjadi lokasi pengambilan gambar film terkenal yang semakin memperkenalkan Dharavi kepada dunia internasional. Selain Dharavi, beberapa kawasan padat di kota-kota besar seperti Delhi, Kolkata, dan Varanasi juga menghadapi persoalan serupa. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, urbanisasi, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi membuat sebagian wilayah masih mengalami masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun, kondisi tersebut tidak mewakili seluruh India. Negara ini juga memiliki banyak kota modern seperti Bengaluru, Hyderabad, Pune, dan sebagian wilayah Mumbai maupun New Delhi yang dipenuhi gedung pencakar langit, jalan raya yang lebar, sistem transportasi modern, kawasan bisnis maju, taman kota yang tertata, serta lingkungan yang bersih dan terawat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah India bersama berbagai organisasi kemanusiaan terus berupaya memperbaiki kondisi kawasan kumuh melalui pembangunan toilet umum, penyediaan air bersih, peningkatan sistem pengelolaan sampah, pembangunan rumah susun, serta program perbaikan permukiman. Berbagai kampanye kebersihan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan. Walaupun berbagai kemajuan mulai terlihat di beberapa daerah, tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup jutaan warga di kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan besar. Dibutuhkan investasi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang merata, kesempatan kerja yang lebih luas, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar perubahan dapat berlangsung secara menyeluruh. Kisah Dharavi menunjukkan dua sisi yang berbeda dari sebuah kota besar. Di satu sisi, kawasan ini memperlihatkan kerasnya kehidupan akibat kemiskinan, kepadatan penduduk, dan keterbatasan fasilitas. Namun di sisi lain, Dharavi juga mencerminkan semangat, kreativitas, dan daya juang masyarakat yang tetap bekerja, berusaha, dan saling membantu meskipun hidup dalam kondisi yang penuh tantangan. Oleh karena itu, Dharavi bukan hanya dikenal sebagai kawasan kumuh, tetapi juga sebagai simbol ketahanan hidup masyarakat perkotaan yang terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik.